Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau yang kami sucikan Gelombang Bulan Istri ini sepuh dan tokoh agama provinsi maupun kota Kendari, para ketua dan pengurus lembaga keagamaan Hindu baik provinsi maupun kota Kendari, dan semeton Pasdharma yang sama-sama berbahagia. Dalam kesempatan Purnama Kesango ini, saya akan mencoba membawakan pesan-pesan Dharma yang saya bawakan etika Hindu dalam kehidupan. Etika sebenarnya di dalam ajaran agama Hindu sudah jelas diterangkan dalam kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika atau susila atau acara. Nah, bahasa etika ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya watak, tingkah laku, dan perilaku. Secara etimologi, etika adalah moral, di mana setiap kita melaksanakan interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial, kita tidak terlepas dari tingkah laku dan perilaku kita. Dalam ajaran agama Hindu, etika itu artinya susila, yang artinya su artinya baik, sila artinya tingkah laku. Jadi susila di dalam ajaran agama Hindu merupakan tingkah laku yang baik untuk mencapai kedamaian, keselarasan, keseimbangan di antara sesama umat manusia. Sudah jelas digariskan di dalam ajaran agama Hindu, susila itu adalah tingkah laku di dalam kehidupan yang tak lepas dari interaksi antara sesama manusia. Untuk itu, di dalam berinteraksi sosial pasti ada berbicara, bertingkah laku, dan berbuat atau berpikir. Nah, di dalam ajaran agama Hindu banyak referensi terkait dengan etika atau tingkah laku sebagai manusia Hindu untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Itu tertuang di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Manawa Dharma Sastra, Niti Sastra, Slokantara, dan Sarasamucaya. Di sini jelas di dalam agama Hindu digariskan bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan, kita tidak akan lepas berpikir dan berbuat. Di dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan Trikaya Parisuddha, 3 perbuatan suci yang harus dilakukan oleh setiap umat Hindu. Namun demikian, manusia itu selalu dipengaruhi oleh Sadripu, Satatai, dan Saptatimira. Nah, untuk mengendalikan itu berarti kita harus kembali ke Trikaya Parisuddha. Dari SD mungkin sudah diajarkan Trikaya Parisuddha, mungkin sudah bosan mendengarnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu belum tentu dapat melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha itu. Kenapa demikian? Karena kita dipengaruhi oleh Sadripu, kemarahan, kemabukan, dengki, segala macam. Dan 6 musuh di dalam diri manusia itu selalu mempengaruhi kehidupan kita. Apakah kita melihat dari segi material ke tetangganya kita sudah lebih, kita merasa dengki. Terlepas dari situ, berarti kita tidak melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha itu sendiri. Kenapa demikian? Karena tingkah laku manusia itu menentukan orang itu berbuat dosa. Segala sesuatu perbuatan adharma itu dari pikiran kita, tingkah laku dan berbicara. Untuk itu umat sedharma yang sama-sama berbahagia, kita sebenarnya diajarkan oleh para leluhur kita. Trikaya Parisuddha itu sebenarnya dasar kita sebagai landasan sebagai hidup sebagai umat Hindu untuk melaksanakan kebaikan untuk mencapai kebahagiaan. Itu selalu berkaitan dengan Trihita Karana di bagian hubungan manusia antar manusia atau pawungan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu umat Dharma yang sama berbahagia, kita itu selalu diajarkan oleh para leluhur kita untuk selalu teguh melaksanakan Dharma. Trikaya Parisuddha itu sangat menentukan perbuatan baik dan tidak baiknya kita. Oleh sebab itu,
di dalam mengendalikan etika di dalam kehidupan bermasyarakat itu banyak juga cara dan jalan. Karena di dalam agama Hindu dijelaskan bahwa musuh yang ada di dalam manusia itu sebenarnya dekat di dalam hati kita sendiri. Mungkin saya bacakan selokanya. Ragadi musuh mabaro, rihati tomaniyo termadoh ring awak. Yang artinya nafsu dan segala adalah musuh yang ada di dalam diri, tidak jauh tempatnya, di hati tempatnya. Dari situ kita lihat bahwa kita selalu mengendalikan diri. Di dalam ajaran agama Hindu itu ada disebutkan 5 cara untuk mengendalikan diri yang disebut dengan Pancayama Brata, dan 10 cara untuk mengendalikan diri disebut dengan Panca Dasayama Brata, bukan Pancayama Brata kembali ya, Dasayama Brata. Nah dari situ kita tuh bisa mengendalikan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita sebagai manusia yang tak luput dari dengan dosa. Sebab jangankan kita berpikir saja sudah kita melaksanakan dosa sebenarnya ketika kita berpikir jahat kepada orang lain. Apalagi sampai terlaksana, berarti betapa besarnya dosanya kita. Seperti yang dijelaskan di dalam Mahabharata, ketika Arjuna di dalam selimuti kebimbangan saat perang Bharatayuda, dia bertanya kepada Krishna, siapa yang menyuruh orang berdosa? Untuk apa orang berdosa? Kenapa mereka harus berdosa? Jawabannya cuma satu, karena keinginannya mereka atau nafsunya mereka. Nah dari situ kita sebagai manusia Hindu yang mengenal dengan catur purusa arta, dharma arta kama moksa, berarti kita diajarkan untuk melaksanakan dharma dulu, melaksanakan kebenaran, baru arta itu akan tercapai. Ketika memperoleh arta, berarti kita akan menuju kebahagiaan. Yang goalnya agama Hindu atau tujuan akhir dari agama Hindu adalah Mokshatam Jagat kita ya jadi dharma. Kembali dengan etika, di dalam Sara Samucaya ada disebutkan di dalam sloka 160 yang kira-kira bunyinya seperti ini. Silo kikitang pradano ring dadi wang ano pratiting dadi wang lu silo aparanto prajayaniko ring urip ring wibawu ring kepradnyanan apan wiyato iko kabeh dan hanosilo yukti, yang artinya kira-kira seperti ini. Susila itu sangat penting, yang paling utama pada titisan sebagai manusia. Jika ia tidak melaksanakan susila, ada apa dengan kehidupannya? Dengan apa arti hidupnya? Ketika dia memiliki kewibawaan, kecemerlangan, itu semuanya sia-sia kalau tidak tinggal lakunya sesuai dengan susila itu sendiri. Lanjut di dalam Sarasa Musaya lagi disebutkan Angkatan tahun berapa dia? Letting dia. Oh sama Mas. Sloka 5. Jurusan berarti? Beda. Oh beda jurusan. Sama Ano dengan Bu wang Ardani. to Bu Ardani. Oh iya. gamayakan Adek Ardani. kang subukanut Jurusan pendidikan damaning keguru. norakuluku engken laro pejah Kalau Mas jurusan woyo apa? Yang wong penerbangan. alaro mararing desukat ketunan tamu dengaraniku Diajarkan juga bahasa Bali kan? rupa Jajah. ringkan ketemu Sempat. gang enak kuhul Tapi cuma halanyo yang satu artinya semester. adalah Orang orang anu yang ngajarin. yang tidak melakukan perbuatan baik. Patih Agung nih. Orang semacam itu Wayan Sugito dianggap sebagai orang sakit yang jadi Patih Agung di drama menjadi obat Oh, alam drama neraka. itu.
Bila ia mati, yang ngajar ia bahasa Bali, bahasa dianggap Kawi. orang sakit yang berobat ke suatu tempat kekurangan obat. Nah, di sini sloganya kita artikan seperti kita berbelanja. Ketika kita beli ikan, nggak mungkin kita pergi beli ke tempat baju, kan nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu, ketika tingkah laku kita itu, walaupun kita berpengetahuan tinggi, Sirang lah. tetapi masih memandang rendah Eka orang lain, yang ya berarti itu kita sebenarnya terpengaruh oleh sifat-sifat dari Sabta Timira, kemabukan terhadap ilmu pengetahuan, atau mabuk karena kecantikan atau ketampanan. Seperti yang dijelaskan tadi, musuh yang paling utama manusia itu adalah ada di dalam diri kita sendiri, tidak jauh. Kalau musuh di dalam kelihatan, bisa kita lihat, bisa kita menghindari, tetapi dalam diri kita sulit untuk mengendalikan. Seperti pikiran kita, mengendalikan pikiran itu sangat sulit, seperti seekor kera yang liar, yang sulit untuk dikendalikan. Tetapi di dalam ajaran agama Hindu, kita sebenarnya sudah diajarkan cara-cara mengendalikan sifat-sifat manusia, sifat-sifat keangkaran murka di dalam diri manusia. Ya, kalau misalnya sifat marah, ya kendalikan melalui panca yama brata, yaitu dengan cara tarik nafas, niyama dan yama brata, pranayama dan asana. Kalau kita misalnya dipengaruhi oleh satripu, itu kan kita bisa kendalikan melalui pikiran kita atau trikaya parisuda. Itu sudah jelas itu. Di dalam ajaran agama itu sudah digariskan itu. Sebenarnya mungkin sudah bosan mungkin umat sedharma sekalian untuk mendengarkan trikaya parisuda dari kecil, mungkin dari SD sampai perguruan tinggi mungkin sudah dapat trikaya parisuda. Terlepas dari itu, gimana dia kerjain saya nggak tahu. trikaya parisuda Di itu sangat PNS Polri. menentukan di dalam kehidupan kita Cuman sebenarnya. sangat-sangat di Oleh sebab itu, marilah dia kita yang selalu ngurus, mengendalikan yang diri baru kita, datang. selalu PNS, berbuat baik PNS di terhadap sesama manusia, lingkungan, Polri, maupun dengan Tuhan itu sendiri. Angkatan Papua. Tetapi di dalam zaman sekarang, kayaknya susila dan etika itu sudah bergeser sedikit, atau mungkin sudah banyak, karena dilihat dari anak-anak sekolah misalnya kan, dia sebenarnya sudah melalui pergeseran etika dan moral sebenarnya. Dia sudah mungkin sebagian menghina guru itu sudah sering dilakukan sebenarnya. Kalau di dalam ajaran agama Hindu sebenarnya hormat sama guru itu paling utama, karena guru merupakan suatu penerang di dalam kegelapan untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Karena kita dilahirkan dari rahim ibu sebenarnya orang-orang yang penuh dengan dosa sebenarnya. Seperti yang dijelaskan di dalam Sarasa Musaya, bahwa menjadi manusia itu sebenarnya makhluk yang paling utama sebenarnya. Tetapi di dalam keutamaan manusia itu, sekolahnya, Mas? kita selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif atau berpikir negatif. Mungkin ada baiknya kita sebenarnya harus berdamai dengan diri kita sendiri. Apapun yang misalnya orang miliki atau apa saja yang orang miliki, jangan sampai kita iri. Terlepas dari itu, kita nggak bisa mengukur bajunya kita kepada orang lain. Oleh sebab itu, umat sedharma yang sama berbahagia, jelas tujuan etika atau susila di dalam agama Hindu itu adalah goalnya itu untuk mencapai kedamaian, keselarasan di antar sesama manusia, sehingga kita akan mencapai suatu kebahagiaan yang digariskan di dalam tujuan agama Hindu, Mosatam Jagita Yajaiti Dharma. Umat sedharma yang sama-sama berbahagia. Sekarang agak sedikit sembahyangnya karena mungkin banyak yang pulang kampung hari raya Galungan kan. Saya sebagai yang berdiri di sini mengucapkan selamat nyanggroh hari raya Galungan dan Kuningan dan Nyepi. Sebagai umat beragama Hindu, kita selalu diajarkan untuk berbuat
dan bertingkah laku baik sesuai dengan ajaran agama Hindu di dalam Trikaya Parisuda itu sudah dijelaskan. Dari tadi bicaranya cuma Trikaya Parisuda saja ya. Tapi terlepas dari situ, memang itulah yang harus kita jalani sebagai umat Hindu. Mungkin kalau berbicara tentang Weda, mungkin saya berdiri di sini belum tentu juga paham tentang Weda. Karena kita sebagai manusia tingkatannya masing-masing berbeda. Kita sebagai manusia yang tingkatan para bakti, bukan para bakti. Kalau tingkatan para bakti berarti kita setingkat dengan para yogi. Kalau kita di dalam manusia Hindu yang bisa menjalankan karma marga dan bakti marga, itu tingkatan para bakti. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus berlandaskan dengan dharma dan susilanya kita sebagai manusia. Karena manusia itu beda dengan jelemo ya. Kalau jelemo itu jelebelah kanan dan kiri. Kalau manusia manut keneng sesano. Sesanonya kita sebagai manusia apa? Yang jelasnya sesano sebagai manusia namanya saja manu dan sia gitu kan. Manusia itu harus menjadi orang yang bisa benar-benar mengendalikan diri dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan yang memang dicita-citakan atau memang dilandaskan dengan ajaran Dharma untuk mencapai moksa. Mungkin di antara kita di sini semua yang duduk umat sedharma sekalian, termasuk saya, belum tentu bisa mencapai moksa. Tapi setidaknya kita itu menjalankan etika dan tingkah laku kita sebagai arsitek ya, sebagai arsitek kita itu untuk bekal di kehidupan yang akan datang. Ya syukur-syukur kita lahir menjadi manusia. Kalau menjadi binatang atau tumbuhan, ya syukur. Kalau menjadi ayam berumbun atau jadi sapi, mungkin tingkatannya sudah akan meningkat menjadi manusia. Di dalam ajaran agama Hindu itu digariskan bahwa mungkin 280 juta sekian jenis kelahiran yang harus kita lewati. Untuk itu patutlah kita sebenarnya bersyukur lahir sebagai manusia, sehingga kita dapat memperbaiki dan membenahi diri untuk meningkatkan status kita sebagai manusia untuk lahir ke kehidupan yang akan datang, untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari sekarang. Anggota? 2. Oleh sebab itu, Ada umat sedharma yang sama-sama berbahagia, kita sepatutnya sebagai manusia itu hampir 2 tahun. harus selalu ingat iling dengan ajaran leluhur kita. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari Hindu yang di Bali atau Hindu di Nusantara, ada beberapa mungkin sampradaya segala macam, boleh, nggak jadi masalah. Itu sebenarnya ajarannya bagus juga, tetapi jangan pernah meninggalkan ajaran leluhur yang telah digariskan oleh para leluhur kita. Kalau kita tidak menghormati, terus siapa lagi yang disuruh menghormati? Kita berbicara tentang luhur dan etika tinggal laku segala macam, tentang filsafat Weda, itu mungkin menurut saya terlalu tinggi. Karena saya juga mungkin yang berdiri di sini, yang pernah mengenyam pendidikan agama Hindu, belum tentu juga paham. Tetapi setidaknya kita sebagai manusia itu harus memiliki etika atau susila seperti yang digariskan di dalam rangka dasar agama Hindu, yang ketiga etika atau susila gitu. Sebenarnya kita sebagai manusia Hindu itu sebenarnya paling gampang sebenarnya paling gampang, tetapi orang berpikir ribet. Kita sebagai manusia sudah diatur sebenarnya. Mau ribet di mana tergantung kita yang menilai atau memilih. Umat sedharma yang sama berbahagia. Mungkin di dalam
pesan-pesan Dharma ini yang saya sampaikan agak melantur sedikit. Mungkin ada yang menyinggung perasaan semeton sareng senami. Saya mungkin minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan berarti di sini orang yang sempurna, tetapi tidak, saya belajar untuk menjadi yang sempurna. Karena yang sempurna cuma dimiliki oleh Indonesia yang Widiwasa, yang tak lahir dan tak terpikirkan. Sebagai umat beragama Hindu, kita selalu tak henti-hentinya mengucapkan Angayu Bangi Astungkaru kepada Indonesia yang Widiwasa. Kita masih diberikan kehidupan dan napas kehidupan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan persembahyangan di Purnamo Gesango ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Langkung Semarupuro, Kirang Langkung Nunas Gorenang Sinampuro. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi, Om.